Selamat malam Sobat Bantara TV, TV-nya Wong Alas Indonesia. Kembali kita hadir bertiga pada kesempatan malam hari ini. Masih tetap di program Talkshow. Pembicaraan kita atau obrolan kita malam hari ini masih sama dengan yang kemarin, yaitu tentang sekolah calon manajer LMDH. Dan di sebelah kanan kiri saya narasumber kita yang pernah kemarin kita undang ke sini, yaitu ada Mas Aweng ya dari Kebumen dan juga Mas Budi dari Cilacap. Nah, kebetulan beliau berdua ini adalah orang-orang yang sudah mengalami atau pernah mengenyam pendidikan di sekolah calon manajer LMDH. Kemarin kita sudah menggali dari beliau berdua tentang seperti apakah sekolah di sana, suka dukanya, pendidikan yang didapat apa saja, sampai dengan pengalaman terakhir di mana Mas Aweng ini sekarang sudah bekerja, lulus kuliah di salah satu stasiun TV swasta di daerah Purwokerto, dan juga Mas Budi ini masih menyelesaikan bangku kuliahnya di semester akhir. Dari kedua cerita berdua ini tentunya punya pengalaman yang menarik ya, pengalaman yang berbeda, yang sendiri-sendiri. Dan malam hari ini kita akan perpadukan, kita akan ngobrol santai untuk menggali lebih dalam tentang apa itu sekolah calon manajer LMDH. Selamat malam guys, Mas Aweng, Mas Budi. Kita ketemu lagi di malam hari ini di studio Alam Bantara TV, teman-teman. Kita sekarang yang dipakai untuk ngobrol adalah studio Alam Bantara TV, dimana studio ini berada di alam ya. Kita ngobrol tengah malam dan sambil ngeteh. Ini di depan saya ini ada teh, Mas, ini teh buatan teh rame namanya. Nah, dimana teh rame ini adalah berisi atau komposisinya adalah rempah-rempah, menghasilkan satu perpaduan rasa yang menurut kami sangat berbeda dan sangat luar biasa. Pokoknya kalau panjenengan penasaran dengan teh rame, produk dari teman-teman Jamiah Nahdlatul Ulama Ranting Mencek atau disingkat Rame, ini seperti inilah tehnya, dinamakan teh rame. Komposisinya adalah rempah-rempah di dalam dengan rasa yang berbeda dan luar biasa. Dan ini ada serai namanya ya, ini ya. Ini digunakan untuk mengaduk tehnya. Ini kita ditemani teh hangat sambil ngobrol santai pada malam hari ini. Kembali Mas Budi, Mas Aweng ya, melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin masih di sekolah calon manajer LMDH. Ini panjenengan kan kemarin sudah bercerita ya berdua tentang pengalamannya. Nah, yang mau saya pertanyakan Mas, ini sambil kita santai nanti berdua ngobrol, selama menempuh pendidikan di sekolah calon manajer LMDH ini, kan di situ gratis ya Mas ya. Dulu jenengan pakai 2 ekor ayam untuk mendaftar. Dan dari Mas Aweng sendiri dulu waktu pendaftarannya pakai apa Mas? Kalau dari saya sendiri sih cukup dengan ijazah. Dengan ijazah ya waktu itu ya. Kenyataan lah intinya. Oke. Jadi ya, pada intinya di sekolah kader desa ini memang apa ya, tidak menuntut kepada orang tua, wali murid atau kepada calon siswanya itu untuk apa ya, membawa sesuatu itu memang tidak ada tuntutan itu. Jadi, cuma apa ya, intinya dari kesadaran pribadi saja. Kalau misalkan ketika memang saya mampu membawa apa ya, boleh disarankan untuk membawa sesuatu. Kalaupun tidak ada pun itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nah, yang penting ada kenyataan di sini sekolah ya pasti diterima ya. Karena slogannya memang bukan slogan, artinya memang semua siswa yang di situ kan tidak dipungut biaya kan Mas ya. Gratis sampai selesai pendidikannya kan ya. Nah, yang menarik di sini kan kemarin di obrolan kemarin sempat disinggung bahwa jenengan pernah berhenti sekolah ya waktu itu di SLTP ya. Akhirnya lanjut lagi di paket B-nya berarti. Paket C-nya ya, karena tidak melanjutkan ke SLTA dan sampai sekarang sudah lulus di perguruan tinggi kan, sudah bekerja. Nah, selama bahasanya itu untuk membiayai kebutuhan hidup selama sekolah dari paket C di sekolah calon manajer LMDH ini ke jenjang pendidikan perkuliahan sampai wisuda lulus, itu jenengan gimana Mas untuk
memenuhi kesehariannya selama menempuh pendidikan? Ya kalau saya sih kebetulan di sekolah kader LMDH ini bersama teman-teman itu. Oh Ya, iya. bersama teman-teman, jadi intinya berusaha untuk produktif. Oh, Jadi, dari dirinya sendiri iya. sudah dilatih untuk tetap produktif ya. Iya, jadi dari kita intinya bahasanya gimana ya? Jadi berusaha supaya tidak membebani orang tua lah, pada Oh, intinya seperti iya. itu. Jadi misalkan meskipun di sini gratis, ibaratnya, cuma kita juga tidak menuntut kepada orang tua untuk ibaratnya membackup kita di sini, tapi kita juga berusaha produktif seperti kita berwirausaha, Dilakukan di sana berarti ya, iya, berjualan ya. bersama Yang teman-teman. pernah dialami Mas mungkin dulu waktu masing-masing berbeda ya. Iya. Pernah apa saja yang dilakukan waktu itu? Mungkin menambahkan sedikit dari Mas Eweng tadi Nah. ya. Jadi ya memang sekolah kami ini gratis. Heeh. Cuma memang dalam tanda petik, kalau saya pribadi ya sebenarnya tidak ada sekolah yang gratis sebenarnya. Iya. Karena tadi contoh kita katakanlah uang jajan atau uang bensin mau pergi ke kampus, itu kan sebenarnya salah satu biaya pendidikan juga. Betul. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itu ya kita tadi melakukan usaha produktif lah, usaha. Kalau saya pribadi dan beberapa teman satu tim dulu pernah sama Mas Ewing juga ya Mas ya dulu ya, jualan sendal. Oh, jualan sandal. Salah satu usaha produktif di waktu belum kuliah sih. Heeh. Itu jualan sandal sama teman-teman itu, dari jualan di event-event di tempat-tempat terbuka kayak alun-alun gitu. Dijajakan secara langsung Iya, kepada pembeli ya. secara langsung gitu. Tanpa memang harus mengganggu kegiatan belajar. Tetap dilakukan di jam-jam di luar Iya, pembelajaran. jadi tidak suatu hari itu Full untuk jualan iya. itu. Karena orientasinya bukan bisnis, ini kan Iya. hanya sekedar untuk ya bahasanya survive lah di Iya, situ ya. survive, iya. Nah, produk yang sempat dijual itu dari produk sendiri atau ngambil dari produk orang lain, Mas? Kebetulan dulu malah produksi sendiri. Oh, produksi sendiri. Iya. Seperti apa bentuknya berarti waktu itu? Jadi kalau bentuknya dulu pemanfaatan limbah ban. Jadi Oh. sendalnya bandol. Bandol ya. Ban bodol gitu, Mas. Ban bodol. Iya. Limbah itu kita olah menjadi produk Iya, sandal. jadi sandal. Kita bikin sendiri, langsung kita pasarkan sendiri juga Iya. ya. Oke. Cuma oke. memang ya karena dulu sempat ramai juga, ada beberapa yang kita memang tidak bisa sepenuhnya produksi semua gitu. Memang ada yang ngambil dari orang dari juga, orang ya. juga ada. Untuk menyuplai karena Iya. banyaknya permintaan Iya. itu kan. Oke, Karena oke. memang sasaran kita kan selain ke masyarakat biasa juga instansi-instansi gitu. Mm-mm. Dan itu juga termasuk salah satu kemampuan, mengasah kemampuan diri ya, memproduksi sendiri kan sebenarnya keberanian yang luar biasa kan. Ya secara tidak langsung akhirnya sebenarnya kita nggak merasa itu ya Mas Iya. Aming ya. Jadi akhirnya mungkin karena terbiasa, jadi ya lama-lama kemampuannya gitu akhirnya muncul sendiri Muncul lah. sendiri, punya kemampuan Nggak tersendiri ya. terasa gitu. Oke. Jadi untuk bertahan selama menempuh pendidikan itu kita melakukan hal-hal yang untuk memenuhi kebutuhan tetapi tanpa membebani pihak lain, tetapi dengan cara istilahnya tadi adalah produktif ya, produktif dari diri kita sendiri. Dan memang basic pendidikannya di situ memang melatih kita untuk mandiri kan seperti itu ya. Iya. Nah, selama ini yang mengajarkan di sekolah pendidikan di calon manajer LMDH ini mungkin bahasanya kalau di sekolah formal itu kan gurunya ya, Iya. atau tutornya itu dari mana saja Mas? Kita memang umum sih ya, Hmm. karena bentuk tutor di sini kan kerelawanan. Jadi Iya. bisa juga dari pejabat, bisa juga dari masyarakat, petani dan sebagainya. Itu memang tidak intinya tidak terikat lah ya. Iya. Jadi mereka yang istilahnya ikut berkontribusi tanpa dimintai ya, dengan sukarela Sukarela. dari berbagai kalangan ya. Iya, sebenarnya sih gini Mas, karena memang sistem belajarnya agak sedikit berbeda dengan sekolah formal.
kalau sekolah formal katakanlah kayak SMA ini kan memang ada guru, khusus itu Khusus, kan. ya. Cuma karena memang konsepnya yang kami pahami ini kan kalau di sekolah kami belajar dengan siapapun dan dimanapun. Contoh kita ada kalanya belajar dengan contoh pertanian dengan dosen pertanian, Iya. bisa dari Unsud atau dari universitas lain. Tapi ada kalanya kita juga belajar langsung dari petani gitu. Tapi yang iya, iya. langsung di lapangan gitu. Iya, iya. Jadi memang nggak ada, kalau yang mendampingi setiap hari di asrama sih memang ada. ah, Itu yang tadi Mas Eweng bilang kerelawanannya. Cuman kalau untuk yang lebih banyak lagi ya itu orang-orang yang berkaitan dengan apa yang kita pengen pelajari lah gitu. oh betul betul. Jadi Dan pada intinya kita pengen belajar apa dengan siapa itu langsung yang pada ahli. menentukan. Kita Iya. yang menentukan dan langsung kepada, bisa dikatakan itu ahlinya ya, bidangnya kan Iya. seperti itu ya. Dan Jadi, ah, jadi kalau semua Mas, contoh saya mau belajar soal gurameh, nanti kita inisiasi, bikin perencanaan, kira-kira kita mau belajar ke mana. Nah, berarti kalau di sini kan daerah perikanan kan di Kedung Banteng, Ah, ah. semua Kedung Banteng. Terus nanti siapa yang ibaratnya petani sukses di situ yang membudidayakan oh iya iya. ikan, jadi kita nanti datangi. Oh gitu. Jadi kurikulum pun kita diberikan kebebasan untuk menyusun dan ketemu dengan siapa ya. Iya. Gitu. Hampir sama dengan Iya. di sistem perkuliahan. Iya. Kalau Iya. cuman di sana kan sudah terstruktur. Iya. Kalau ini kita bisa bebas Inisiasi menentukan sendiri. inisiasi sendiri dan ketemu langsung kepada ahlinya kan seperti itu berarti ya. Dan tentunya ya pasti kita sendiri juga tetap koordinasi dengan relawan. Oh ya, relawannya dan pihak-pihak sekolah tentunya kan seperti itu ya. Dan pengalaman menarik atau pengalaman tertinggi yang pernah didapatkan itu pernah diajar sama siapa saja ini Mas? Artinya relawan yang dari luar yang ikut jadi tutor pernah dari siapa? Kalau dari kalangan pejabat mungkin ada beberapa kayak Budiman Susatmiko. Oh, Pak Budiman pernah langsung belajar ya berarti Iya, ya. jadi diskusi lah. Diskusi. Terus juga ada dari Bu Siti Mukaroma. Oh, Bu Erma yang di DPR pusat itu ya. Terus ada dari Pak Ganjar Pranowo. Oh, Pak Gubernur pernah Iya. ya, mengajar Terus langsung ya. Sebelumnya juga ada dari sebelumnya Pak Ganjar, Pak Bibit juga pernah mengadakan kegiatan belajar bersama. Oke. Terus dari kalangan umum mungkin yang bukan pejabat? Kalau kalangan umum baik dari mungkin kebanyakan komunitas-komunitas. Iya. Pernah juga ya. Pernah juga komunitas-komunitas. Selain memang selain komunitas ya orang-orang profesional di bidangnya gitu lah. Oh betul. Yang ahli di profesional, bidangnya iya. berarti ya. Terus pengalaman menarik yang pernah didapat selama menempuh pendidikan itu di luar itu pernah ngapain Mas? Satu hal ibaratnya di satu pendidikan tapi pernah ada pencapaian, kan ini kan pengalamannya berbeda-beda karena kita belajar langsung dengan narasumber atau tutor yang memang ahli di bidangnya dan relawan dari berbagai kalangan kan, dari umum, pejabat dan sebagainya. Nah, pengalaman menarik apa yang pernah didapat selama menempuh pendidikan itu yang di luar, artinya dengan tutor dari luar daerah? Kalau saya pribadi sih waktu belajar pertanian ya di Kuci. Oh, di Kuci itu ya. Iya. Jadi selain kita belajar terkait dengan pertaniannya secara langsung, kita juga bisa belajar untuk membaur di lingkungan sana ya. sana dengan budaya yang berbeda tentunya. Dengan lingkungan yang berbeda tentunya itulah. Menginap ya ibaratnya yang bukan siapa-siapa tapi malah jadi dapat kesempatan belajar luar biasa di sana ya. Belajar dan kayak sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Itu ya. Dan itu satu hal menarik yang luar biasa ya. Artinya kita ketemu komunitas baru di mana memang kita di situ lagi belajar ya. Iya. Seperti itu, oke. Di samping kita mendapatkan ilmu juga kita juga bisa mendapatkan jaringan juga di sana. Oh iya. Dan ini kan lagi-lagi kita pendidikan life skill ya. Pencapaian tertinggi apa Mas yang pernah bahasnya diraih atau mungkin kesuksesan apa selama menempuh pendidikan? Barangkali gagasan, ide-ide atau
implementasi sebuah apa wujud apa misalkan pencapaian yang tertinggi yang pernah dilakukan? Kalau saya pribadi sih ini yang saya rasa gitu ya. Kalau untuk pencapaian yang menurut saya ya sedikit memberikan kebanggaan ke saya, itu terbentuknya MTS Pakis itu. Oh, MTS Pakis di Kampung Pesawahan, Desa Gunung Lurah, Cilongok. Jadi Itu- memang inisiasi awalnya memang kebetulan karena memang kita belajarnya langsung di tempat. Nah saat itu memang Kampung Pesawahan ini kan jadi mini labnya kita lah gitu. Oh, jadi ada semacam laboratorium Iya. alamnya di sana ya? Karena kita tadi kan basicnya calon manajer LMD. Betul. Nah, otomatis kan harus bisa ibaratnya apa ya, bersentuhan langsung, belajar langsung Di alam. di desa. Nah, untuk labnya sendiri ya itu di Kampung Pesawahan. Di Kampung Pesawahannya. Nah, kita sedang kebetulan melakukan pendataan sensus pendidikan dan ditemukan beberapa fakta yang memang ya bagi kami ya itu sudah umumnya di masyarakat desa hutan sebenarnya. Oh, gitu ya. Dari tingkat pendidikan, ekonomi gitu kan, akhirnya ya ceritanya dari salah satu tim kami menemukan sedang mensensus itu orang paling kaya siapa, orang paling Oh, miskin siapa? ya? tidak punya siapa. Berawal dari situ sih Mas. Artinya sekolahan MTS Pakis itu terbentuk dari gagasan atau ide-ide teman-teman yang belajar di lembaga pendidikan sekolah calon manajer LMDH itu ya berarti ya? Jadi memang kebetulan setelah kami sensus tadi Mas, kita lanjutkan, ini kan ternyata ditemukan sebuah permasalahan. Oh, Nah, salah satu MTS Pakis ini salah satu program untuk ibaratnya apa ya, memberikan solusi lah. Solusi. Gitu. Untuk tadi katakan kalau pendidikan di sana kan, ya mohon maaf agak kurang gitu. Nah, bagaimana ini supaya tidak lagi kurang gitu. Oh, Akhirnya jadi dicetuskan program MTS Pakis. MTS Pakis itu dengan melibatkan berbagai pihak kayak gitu. Artinya membangun kerjasama dengan pihak lain ya. Iya. Jadi sekolahan itu terbangun atas dasar survei atau tadi disampaikan itu bahwa semacam kayak pendataan ya, Iya, benar. yang di situ akhirnya terjadilah pemetaan, ketemu persoalan. Nah, solusinya akhirnya terbentuklah Iya. MTS Pakis itu. Jadi lebih MTS Pakis itu adalah salah satu pendidikan yang lebih dikhususkan untuk orang-orang di daerah pinggiran hutan ya, Iya. yang kebetulan secara geografis untuk sekolah di kota itu kan jauh ya. Iya, jadi dulu memang kondisinya kan kalau Kampung Pesawahan itu aksesnya yang sulit. Sulit karena berada persis di bawah Iya. kaki gunung, di hutan, jauh dari desa pun jauh Iya, ya. jadi pakai kendaraan bermotor aja udah susah banget Susah dulu. zaman itu ya. Jalanan Zaman juga itu. masih Ah, sangat Sulit sekali Tahun zaman itu. betul, 2003, betul. 2012 2012 ya. 12. Awal berdirinya itu Iya. 2012 ya. Kalau berdirinya 2013. 2013. Cuman awal masuknya 2012. Kebetulan kalau kampung labnya kita kan ada dua. Ah, Satu di Kampung Pesawahan tadi, satunya di Kampung Cibun. oh, itu berarti ya. Nah, jadi ditemukan bahwa selain memang kenapa sih ada tingkat pendidikannya rendah, ternyata bukan faktor utamanya bukan cuma ekonomi ya Bang ya, Ah, tapi karena memang malas sekolahnya jauh akses. gitu. Iya betul. Akses menuju ke sekolah itu sangat Iya. jauh. Akhirnya terbentuklah terinisiasi gagasan untuk membuat sekolah mendekatkan lagi ke Iya. wilayah berarti ya. Ada berapa kakak Mas di Kampung Pesawahan itu di sana yang bahasanya mohon maaf itu agak terkucil atau mungkin apa ya, terpencil ya, jauh dari kota waktu itu, jauh dari desa malah. Kalau dulu dari sekitar 225 ya Bang ya. Kakak ya itu dari satu kampung itu yang lulus Awal, SMA itu hanya satu orang, Ah, ah. itu pun pendatang. Oh. Dan Rata-rata itu pendidikannya 70%-nya drop out SD. dropout SD. Akhirnya masuk ke MTS Pakis itu. Iya, jadi- Berapa waktu awal siswa di sana Mas? Waktu berdiri MTS Pakis? Dulu sekitar 20 ya. Kalau 20 awal, siswa cuman awal. memang ada penyusutan Iya. karena ada yang keluar. Dan sampai sekarang masih tetap eksis kan, masih tetap Iya. ada dan berjalan di sana ya. Iya, kalau dulu kan memang
sekolahnya hanya kayak gubuk kayak gini lah, Mm-mm. cuman di pinggir telaga karena kebetulan Iya, kan ada Telaga Kumpe di sana ya. di kampung Sawan ada telaga Kumpai. Oh, Jadi gitu. memang bukan sekolahan yang ada gedungnya gitu, tidak. Beda dengan sekarang. Kondisi sekarang gimana, Mas? Alhamdulillah kalau sekarang sudah ada bangunannya permanen, Heeh. juga tanahnya sudah tanah milik semuanya. Tapi kurikulum atau sistem pendidikan di dalam tetap sama yang Formal, sekarang sudah formal. cuman memang diselingi dengan Kalau model pembelajarannya sih hampir sama sebenarnya. Iya. Oh, sama gitu, ya. kita. Cuman tetap mengacu ke pendidikan formal. Iya. ya, Oh, karena iya. memang MTS itu sih. Iya, jadi ikut ujian nasional juga Iya. akhirnya ya. Oke, itu yang berada di daerah Telaga Kumpe ya, di kaki Iya. gunung, dan di sana memang sangat hutan pada saat itu kan. Kalau sekarang memang akses sudah mobil saja kan sudah masuk ke sana ya. Jadi destinasi Sudah wisata. jadi destinasi wisata luar biasa, sudah sangat ramai di sana kan, sudah seperti daerah wisata lah pada umumnya itu seperti itu. Nah, itu untuk kita bicara tutor ya. Iya. Itu tadi kita sudah sampai ke tutor. Jadi ternyata siswa-siswa di sana itu mendapatkan pengalaman luar biasa belajar dengan orang-orang di luar atau relawan-relawan yang di situ memang tadi disampaikan itu adalah orang-orang yang di bidangnya kan seperti itu ya. Dengan pejabat, dengan petani, dengan yang ahli di bidang ini. Nah, untuk kampusnya sendiri, Mas, kampus sekolah calon manajer LMDH ini kampusnya seperti apa, Mas? Kalau awalnya sih dulu di Baturaden. Oh, awalnya di Baturaden. Iya, itu pun ngontrak kali ya. Ngontrak, iya. Di Tanahnya- salah satu pendopo Iya. di Baturaden. Ya memang sekolah di sana memang apa ya, tidak apa bahasanya, jadi tidak seperti sekolahan biasa yang Heeh. ada Gedungnya. gedung, Oh ada iya, kelas dan karena sebagainya. basicnya memang Iya. pendidikan kehutanan kan seperti Iya. itu ya. Jadi waktu itu awalnya berdiri di Baturaden. Iya. Setelah itu, Setelah itu pindah di Dawan Kulon, terus pindah di Singasari. Nah, pada intinya sih apa ya, sekolah di sini memang tidak apa ya, ya bukan hanya pendidikan di sini sih ya, ya secara umum ya, ketika memang kita ingin belajar ya kita tidak boleh memandang bagaimana fisik oh sekolahnya betul, saja. itu Yang saya penting, sangat setuju. yang penting kita ada keniatan untuk belajar. Betul. Jadi yang penting kita ada peningkatan dari sisi keilmuan, keniatan. Jadi ketika ingin belajar ya ayo belajar, Betul. jangan Jadi- memandang apa latar belakang kita dan sebagainya. Heeh. Jadi bisa dikatakan fisik itu bukan berarti tidak terlalu penting, Iya. artinya bukan halangan ya untuk Iya. untuk kita jadi belajar, bisa mengasah kemampuan di sana, bisa mendapatkan pembelajaran yang luar biasa itu tidak harus dengan fasilitas yang memadai kan seperti itu. Iya. Apalagi pendidikan life skill, pendidikan lebih kepada pengembangan pribadi kan tidak harus menuntut suatu tempat yang bagus kan seperti itu ya. Karena memang dulu kondisinya kenapa tadi berpindah-pindah, karena memang di awal belum punya gedung sendiri gitu memang. Kalau yang sekarang sudah beda Sekarang, ceritanya iya, ya. sekarang Sekarang kan sudah di Argowinds itu sudah lengkap sekali berarti ya. Karena ya pada intinya tadi kayak Mas bilang bahwa ya kalau sekolah itu kan, kalau di kami itu sebenarnya cuman buat tempat berkumpul, diskusi, dan tempat istirahat sebenarnya. Tapi kalau metode pembelajarannya ya tidak di Di kelas kampus sebenarnya, itu ya, nggih. lebih di alamnya ya. lebih ke Keluar. keluar ke masyarakat langsung. Ya alhamdulillah sekarang sih sudah ada tempat yang ibaratnya sudah milik sendiri gitu. Heeh. Iya, jadi sekarang itu sudah punya kampus sendiri ya. Bahkan kalau di bangunan Argowinds itu kan sekarang sudah tingkat lantai 2 ya. Sudah lantai 2, sudah sangat permanen, dan kalau saya boleh menyampaikan itu sudah standar pendidikan yang sudah melebihi standar kan kalau sekarang. Artinya sudah cukup banget untuk kita belajar di sana. Di sana juga lengkap ya, ada paket A, paket B, dan paket C, dan pendidikan kewirausahaan dan life skill itu tadi yang mengarah kepada pendidikan calon manajer LMDH. Nah, yang selanjutnya Mas, ini kan
kembali kita bicara tentang LMDH, tentang masyarakat pinggiran hutan. Sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi sekarang itu di masyarakat pinggir hutan yang paling mendasar itu sebenarnya apa, Mas? Kalau yang paling mendasar sebenarnya kalau menurut saya ya Mas, Ah. lebih pada yang pertama ya, kalau orang melihat masyarakat desa hutan kan ada 3 sebenarnya: ketertinggalan, kebodohan, dan kemiskinan. Kemiskinan, ya. Nah ini kan faktornya ya, salah satunya kalau pendidikannya rendah. Itu sudah umum di masyarakat desa hutan. Iya. Terus juga ekonomi, sebenarnya banyak yang bisa dimanfaatkan dari desa hutan. Cuman karena memang tadi pendidikan Kurang kemampuannya akhirnya kan ya. tidak bisa memanfaatkan potensi yang ada. Ketertinggalan ya, memang akses ya sekarang masih ada kok desa-desa di luar mungkin kayak di Banyumas sekarang, atau bahkan di Banyumas sendiri yang terpencil desa hutan, dari akses sinyal katakanlah Nggak ini ada. juga kan masih Ah. susah gitu. Akhirnya masyarakat juga ibaratnya jadi kudet, ketertinggalan lah gitu. Betul. Salah satunya itu. Nah yang apalagi kalau kaitannya dengan LMDH tadi, sekarang kondisinya kan belum ada kaderisasi. Bagaimana mau mengkader orang yang muda aja perginya ke kota gitu. Betul. Terus di ibaratnya seniornya atau yang nanti akan mengkader itu kemampuannya juga ya, Iya. mohon maaf itu masih kurang itu kan. Iya. Nah, sekolah calon manajer LMDH itu hadir untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti itu kan, begitu ya Mas ya. Nah, terus yang di hutan sendiri, di masyarakat pinggir hutan tadi kan yang disebutkan 3 faktor itu. Nah, kenapa mereka kok kebanyakan itu melakukan perpindahan ya, urbanisasi ke kota, tidak bertahan di daerahnya, selain yang tadi disampaikan Mas Agus seperti itu? Seperti apa lagi Mas? Kenapa Mungkin masyarakat itu tidak bertahan di hutan ya? Karena mindset apa ya? Oh, mindset, jadi ya. lebih apa ya? Jadi masyarakat lebih terdoktrin untuk bekerja ke luar kota. Jadi Dengan Tidak pede harapan lah ya, ya. dengan harapan di Iya. sana kan dapat Jadi ini, akhirnya dapat itu ya. ikut-ikutan, terus akhirnya apa ya? Tidak bisa mengembangkan diri, tidak bisa survive di tempatnya sendiri. Sudah sendiri. Dan Ketika memang ada apa ya namanya, ada pendidikan yang mengarah ke situ, mungkin masyarakat juga bisa sadar ketika hidup di desa, ya, bagaimana caranya kita bisa hidup di tempat itu kita tinggali. bisa berkembang artinya di Iya. sana ya. Jadi memang persoalannya seperti itu ya Mas. Jadi kebanyakan itu memang di latar belakangi dari 3 hal tadi yang jenengan sampaikan, dan dari masalah itu mereka juga sudah mindsetnya itu sudah seolah-olah Iya. di luar itu lebih menjanjikan ya. Iya. Nah kalau semua orang itu seperti itu, dari segi faktor SDM-nya tidak diperbaiki, mindsetnya tidak diperbaiki, itu nanti ke depan bagaimana nasib masyarakat desa hutan itu kan, di pinggiran hutan, selamanya akan ketertinggalan seperti itu terus ya. Dan sekolah calon manajer LMDH itu hadir adalah untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu. Jadi membuka wawasan baru untuk bagaimana kita hidup di pinggir hutan, di desa hutan itu, seperti yang pernah di pembicaraan kemarin jenengan sampaikan adalah hutannya lestari, masyarakat desa hutannya itu berdikari, kan seperti itu. Nah ini yang menjadi impian kita bersama. Mudah-mudahan dengan sekolah calon manajer LMDH ini bisa mencetak kader-kader generasi berikutnya untuk mengembangkan di semua desa hutan di Indonesia, di LMDH-nya agar lebih maju lagi, kan seperti itu ya Mas ya. Itu. Nah mungkin yang terakhir, ajakan, mungkin bukan satu harapan sih, lebih kepada ajakan ke seluruh masyarakat di desa hutan di Indonesia ini, dari panjenengan berdua mungkin, monggo. Ya, kalau dari saya sendiri kepada semua pihak ya, khususnya buat teman-teman yang notabene dari desa dan berpindah di kota, ya ayo diyakini bahwa desa, khususnya desa hutan ini bisa memberikan kehidupan buat kita.
Jadi tidak hanya kota saja yang bisa memberikan kita pundi-pundi kehidupan, tapi ternyata desa juga bisa, dan itu harus diyakini sepenuhnya bahwa kita bisa hidup dari berkegiatan di desa. Betul. Dari Mas Aweng? Kalau dari saya pribadi sih, kepada mungkin kawan-kawan atau anak-anak yang putus sekolah dan sebagainya, mungkin ayolah kita belajar, kita tingkatkan keilmuan kita. Kita tidak boleh merendahkan diri kita, atau karena ekonomi yang terbatas kita jadi minder, terus ya, jadi betul. terhalang untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ya tujuannya kita belajar juga untuk meningkatkan kapasitas diri kita. Betul. Jadi kalau untuk masalah biaya, kita bisa secara mandiri atau secara berkelompok dengan yang lain, kita berusaha bersama. Yang penting kita yakin pasti bisa lah. Betul. Dan bisa jalan ya. Dan itu adalah gambaran kita nanti di masyarakat kan seperti itu. Bagaimana kita bisa mengikuti pembelajaran sambil terus kita belajar, kita tidak pernah merepotkan orang lain, dan mindset kita selalu terbenam bahwa di desa pun kita bisa menggali sejuta potensi kan seperti itu. Nah, sambil mengasah kemampuan diri untuk berwirausaha atau untuk membuat satu katakanlah produk apa untuk kebutuhan kita selama pendidikan di sekolah calon manajer LMDH itu kan. Itu seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman ya, ini adalah beliau berdua ini ada Mas Aweng dan Mas Agus ini adalah yang sudah menjalani secara langsung, dan malam hari ini beliau berdua berbagi pengalaman. Jadi apa yang sudah disampaikan ini merupakan satu inspirasi buat kita semuanya, bahwa kemiskinan itu bukan menjadi hambatan kita untuk tidak melanjutkan pendidikan. Ketidakmampuan kita itu bukan satu alasan untuk kita tidak mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. Kemiskinan bisa teratasi dengan kita mengasah kemampuan diri untuk mengembangkan dan juga berwirausaha. Dan yang selanjutnya adalah untuk kemampuan diri kita juga tidak menjadi halangan untuk kita patah semangat untuk tidak meneruskan pendidikan. Apalagi yang di masyarakat desa pinggiran hutan ya. Nah, sambil berjalan otomatis skill kita akan terasah, kapasitas diri kita akan semakin naik, semakin mandiri, semakin maju. Tentunya kita akan menjadi semakin lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan seluruh LMDH di Indonesia ini, mari kita bersama-sama berlahan-lahan untuk bangkit, untuk mengembangkan potensi kita di daerah pinggiran hutan. Jangan pernah berpikir kita harus pindah ke luar daerah atau bermimpi yang lebih baik di luar daerah, tapi mari kita gali potensi yang ada, mari kita kembangkan masyarakat desa hutan agar lebih berdikari dan juga hutan kita lestari. Terima kasih kepada Mas Aweng, terima kasih kepada Mas Agus yang sudah hadir bersama kita malam hari ini untuk sekedar ngobrol santai, dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya, terutama LMDH di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu lagi di liputan Bantara TV yang lainnya di program Talkshow. Terima kasih sekali lagi dan salam lestari.